Menarik kalau misalnya dia kasih nama dan sebagainya. Mungkin saya coba sharing dari pengalaman bisnis. Kenapa kita selalu nyebutnya Aqua? Padahal Aqua itu lebih mahal, sementara banyak yang lain lebih murah. Ya karena persepsi kita ya. Sebenarnya kalau dari 10 itu yang paling basic itu yang pertama, Pak, punya persepsi yang bagus dulu gitu. Kadang-kadang namanya mungkin bisa biasa-biasa aja, tapi kalau persepsinya sudah terlanjur bagus, itu mungkin bisa sangat menolong sekali gitu. Kadang-kadang nama kita nggak bagus atau nama produk nggak bagus, tapi kalau orang persepsinya kita bagus, ya mungkin itu bisa sangat membantu sekali gitu ya. Tukul gitu namanya nggak bagus, tapi persepsi orang udah bagus ya nggak apa-apa gitu. Itu juga penting, karena kadang-kadang bisa aja kejadian kita punya bisnis yang namanya sudah terlanjur ada gitu, misalnya atau sebelumnya udah buat belum sadar udah terlanjur ada, kita nggak bisa rubah. Nah, tugas kita adalah bagaimana buat nama yang jelek tersebut jadi punya persepsi yang bagus. Jadi balik-balik rule yang pertama itu paling penting sebenarnya kalau di antara 10 itu. Jadi persepsi harus benar-benar dijaga. Saat persepsi kita rusaklah bisnis kita. Bangun persepsi itu butuh waktu lama, tapi bisa merusaknya hanya dalam waktu 1 hari, ya kan? Jual makanan gitu misalnya, bangunnya kan susah, merusaknya gampang, Pak, taruh aja racun gitu, sehari juga hancur. Semua TV, apalagi zaman sekarang media itu paling senang dengan berita-berita jelek kan, karena bagi mereka bad news is good news, bad news bring money gitu. Jadi mereka lebih senang berita-berita jelek, jadi 1 hari aja bisa rusak. Jadi kalau mau disuruh pilih harus punya persepsi yang bagus dulu. Nama nggak bagus mungkin apa gitu. Jadi apa yang terjadi di PDA itu sebenarnya setiap hari saya pantau, dan memang merupakan satu keinginan saya untuk memberikan lagi sesuatu ke komunitas ini. Dan itu tercetus waktu minggu lalu kita ketemu dengan Pak Tri, Pak Roni dan sebagainya untuk menggulirkan suatu program yang program ini adalah untuk anggota-anggota baru dari komunitas ini ya. Dan suatu saat Pak Roni bilang, ketemu Pak Herman lagi beberapa tahun kemudian, terus bilang, Pak, saya berhasil nih menerapkan beberapa strategi yang ada di bukunya Action, yang ada di bukunya Black Sugars gitu. Dan saya juga kebetulan sekarang udah punya komunitas yang mereka juga perlu belajar gitu. Apa yang bisa kita adakan bersama untuk edukasi di komunitas ini. Dan Pak Herman mengusulkan dimulainya suatu leverage game ya. Leverage game yang waktu itu akhirnya diserahkan ke saya dan Pak Teguh. Nah, ini Pak Teguh ini klien saya yang paling anak buahnya atau timnya itu ditrain secara keras seperti halnya Kopassus. Kepada tim itu cukup memaksa gitu. Kalau misalkan dipaksa untuk pintar dan dipaksa untuk bisa. Dan saya sering saya suruh push up juga kalau nggak hafal script.